Nah, pada kelas sebelumnya telah kita bahas bahwa harta kekayaan dalam perkawinan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan harta pribadi dan yang kedua adalah harta bersama ya. Nah, yang termasuk ke dalam harta pribadi atau harta gono ya atau harta gawan dalam bahasa adat ya. Ini pertama adalah harta bawaan masing-masing suami istri, yaitu harta yang diperoleh oleh suami maupun istri sebelum melangsungkan perkawinan. Nah, ini masuk ke dalam harta pribadi. Yang kedua, yang masuk dalam harta pribadi adalah harta yang diperoleh dari warisan, hibah, ataupun wasiat, baik diperoleh sebelum melangsungkan perkawinan maupun setelah atau selama melangsungkan perkawinan. Nah, ini masuk ke dalam kategori harta pribadi. Nah, sedangkan yang kedua adalah harta bersama. Nah, harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama antara suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung ya. Jadi selama dalam ikatan berlangsung tanpa mempersoalkan perdata atas nama siapa. Nah, pada status antara keduanya yaitu bahwa pada hak pribadi itu dimiliki sendiri-sendiri sehingga pada pribadi di bawah penguasaan masing-masing. Hak pribadi suami yang dikuasai suami, hak pribadi istri yang dikuasai istri, kecuali dipercayakan lain yang mulai terpisah dimiliki sendiri-sendiri bisa dan yang lain. Anak bisa dikerjakan bahwa pribadi itu dicampur atau disatukan ini bisa dengan perjanjian ya atau kita bahas perjanjian terkait hal tersebut. Nah, ada harta bersama atau ini statusnya adalah dimiliki bersama. Harta bersama ini hanya dapat dialihkan atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi kalau mau dialihkan, entah mau dijual, entah mau dihibahkan, entah mau diwasiatkan ya dan sebagainya, ini harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Nah, tanpa ini dipenuhi syaratnya, ini bisa dibatalkan ya. Ada beberapa kasus putusan pengadilan yang salah satunya seorang bahkan harta dan harta begini ya persetujuan istri. Setelah itu terjadi, dia tahu dia mengajukan gugatan ke pengadilan agar hibah tersebut dibatalkan karena dia tidak persetujuan, tidak diminta persetujuan ya. Nah, akhirnya oleh pengadilan agama gugatan tersebut dikabulkan ya. Hibahnya jadi batal ya. Nah, jadi ini perbedaan antara harta pribadi dengan harta bersama ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kalau harta itu ada harta pribadi dan harta bersama, maka hutang pun dibedakan menjadi dua. Ada hutang pribadi dan ada juga hutang bersama ya. Nah, coba saya ya, oke ya. Nah, kalau itu hutang pribadi, ada hutang untuk kepentingan pribadi, bisa hutang pribadi suami, bisa juga hutang pribadi istri, maka pertanggungjawaban atau pelunasannya itu dilakukan dengan harta pribadi. Jadi tidak tertutup kemungkinan ya dalam rumah tangga suami punya hutang pribadi kepada pihak ketiga.
Nah, kalau ini utang pribadi untuk kepentingan pribadi, maka pelunasannya atau pertanggungjawabannya adalah dengan harta pribadi suami. Karena utang pribadi suami ya. Demikian juga sebaliknya, hutang pribadi istri dilunasi dengan harta pribadi istri ya. Nah, ini beda dengan hutang bersama. Nah, kalau hutang bersama artinya hutang yang dilakukan untuk keperluan rumah tangga, jadi kepentingan bersama ya, kepentingan bersama suami istri dan anak-anak ya, kepentingan bersama keluarga ya, maka pertanggungjawabannya atau pelunasannya dilakukan dengan harta bersama. Jadi hutang bersama, hutang untuk kepentingan bersama dengan keluarga, pelunasannya dilakukan dengan harta bersama. Misalnya ya, suami mengajukan kredit rumah ya, KPR ya, beli rumah ya. Nah, namanya rumah itu kan kepentingan bersama ya, bukan kepentingan suami sendiri. Nah, kalau ini kepentingan bersama, kepentingan keluarga ya, maka dilunasi dengan harta bersama ya. Nah, gimana kalau harta bersama tidak mencukupi untuk melunasi tadi ya? Nah, bila harta bersama tidak mencukupi, maka pelunasannya dilakukan dengan harta suami. Jadi pelunasannya diambilkan dari harta suami. Lalu gimana jika harta suami ternyata juga tidak mencukupi untuk melunasi ya? Nah, dalam kondisi demikian, jika tidak mencukupi, maka barulah dilunasi dengan harta istri, harta pribadi istri. Ya. Dilunasi dengan harta. Nah, gimana kalau harta pribadi istri juga nggak mencukupi juga? Ya sudah, ya resiko bagi kreditur ya. Jadi nggak boleh kemudian diambilkan dari harta pribadi mertua ya, nggak bisa ya. Cukup hanya sampai ke harta pribadi istri. Baik, gitu ya rekan-rekan ya. Jadi ada harta bersama, ada harta pribadi. Demikian juga hutang pun ada hutang bersama, ada hutang pribadi. Ini statusnya beda ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini kalau suami melakukan perkawinan poligami. Artinya suami punya istri lebih dari satu. Nah, gimana terkait dengan harta perkawinannya? Nah, kalau dalam kompilasi hukum Islam ada ketentuan bahwa dalam perkawinan lebih dari satu istri atau poligami ya, maka status dasarnya adalah terpisah dan berdiri sendiri. Jadi harta bersamanya terpisah dan berdiri sendiri. Sehingga harta bersama dengan istri pertama, harta bersama dengan istri kedua, dan seterusnya ya. Nah, lebih lanjut, dalam buku pedoman Mahkamah Agung ini dijabarkan lebih rinci. Ini ada penjabarannya. Jadi terkait dengan ketentuan pemilikan harta bersama, jadi harta bersama ya, yang diperoleh suami. Yang diperoleh suami, bukan oleh istri ya. Nah, ini ada tabelnya untuk memudahkan ya. Nah, untuk harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan pertama, maka harta yang diperoleh suami tadi adalah harta bersama suami dan istri yang pertama. Harta bersama suami dan istri yang pertama. Adapun harta bersama yang diperoleh suami selama apa yang diperoleh suami itu merupakan harta bersama suami dengan istri pertama dan juga dengan istri kedua. Jadi harta bersama suami bersama istri pertama dan istri kedua. Nah, kalau ternyata si suami menikah lagi dengan istri yang ketiga ya, punya 3 istri, maka harta yang diperoleh suami selama ikatan perkawinan yang ketiga tadi merupakan harta bersama suami dan istri yang pertama dan istri yang kedua
yang ketiga. Yang keempat ya. Yang bersama yang diberi suami selama ikatan perkawinan yang keempat itu merupakan harta bersama suami dengan istri yang pertama dan istri yang kedua, istri yang ketiga, dan istri yang keempat. Berarti dibagi 5 ya. Ini kalau nikah lagi yang keempat maka yang kedua suami ikatan yang keempat tadi itu dibagi 5 ya. Atau hanya pihak 5 pihak hanya dari 5 pihak yaitu suami, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat. Nah, jadi istri pertama selalu mendapat ya semacam andil ya, semacam hak ya, bagian ya. Nah, terserah suami menikah lagi, pokoknya dia masih punya hak atas harta yang bersama yang boleh suami. Ya, selama ikatan yang berikutnya tadi ya. Nah, sebaliknya istri yang keempat tidak punya hak atas harta bersama yang boleh suami dengan istri pertama waktu nikah yang awal dulu ya. Awal dulu ya. Jadi ini ketentuan terkait pemilikan harta bersama yang diperoleh suami. Ya. Nah, demikian juga kan kalau nanti terjadi putus perkawinan, ini ada tabel pembagiannya. Nah, ini bila perkawinan putus karena kematian ataupun karena perceraian. Nah, ini terkait dengan itu tadi ya. Harta bersama yang diperoleh oleh suami tadi ya. Nah, kalau perkawinan putus entah karena kematian entah karena perceraian, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan pertama dibagi 2. Bagian suami adalah setengah, bagian istri yang pertama adalah setengah. Ya, ini ada cat, saya lihat catnya ya. Ya, ini pertanyaan dari Mas Joshua. Untuk utang pribadi, apakah tidak terdapat pengecualian? Apabila baik suami atau istri tidak sanggup melunasi utangnya, maka dapat diambilkan dari harta bersama. Ya, betul Pak. Jadi Mas ya. Jadi kalau itu hutang, jadi ini hutang pribadi ya. Hutang pribadi itu adalah karena untuk kepentingan pribadi, maka pelunasannya dari harta pribadi, tidak bisa diambilkan dari harta bersama ya. Ini memang sudah ketentuan ya, normatifnya ya. Jadi misalnya ya maaf ya, suami punya hobi mancing ya, punya hobi mancing dan itu hanya hobi bukan untuk pekerjaan ya. Nah, untuk beli alat mancing butuh biaya yang mahal ya. Nah ini kan untuk kepentingan pribadi ya, kalau kepentingan pribadi ya diambilkan dari harta pribadi ya. Demikian juga istri ya, mungkin punya hutang pribadi ya diambilkan dari harta pribadi. Tidak bisa diambilkan dari harta bersama. Karena kalau tidak dibatasi nanti bisa harta bersama habis ya Mas, untuk ya bukan habis, saya berkurang untuk melunasi hutang pribadi. Pada itu kan kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan bersama. Kalau pribadi ya dilunasi dengan harta pribadi ya. Itu normatifnya begitu ya. Oke, pertanyaan kedua ya. Oh ya, ini dari saudara Pramesti ya. Jadi terkait dengan harta bersama dan istri kedua dan ketiga tadi ya, itu kalau suami berpoligami ya, punya istri lebih dari 1 ya, maka harta bersama yang oleh suami tadi itu dibagi ya. Nah tadi ada tabelnya ya.
Nah, untuk perkawinan pertama, maka harta bersama yang dimiliki suami hanya haknya suami dan istri pertama. Tapi kalau nikah lagi, maka harta bersamanya dibagi 3 ya, suami, istri pertama, istri kedua ya, dan seterusnya tadi ada tabelnya ya. Nah, nanti kalau sudah direnungkan, insya Allah bisa ya, maknanya tahu Mas Mbak pasti. Ya, oke ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Mas Arifitria ya, Arifitra ya. Siapa yang menentukan kepentingan bersama dan yang kepentingan pribadi ya? Nah, jadi untuk menentukan ini kepentingan bersama atau kepentingan pribadi adalah masing-masing. Sepanjang tidak ada sengketa ya, ya masing-masing pihak ya. Ini adalah kepentingan saya. Ini adalah kepentingan pribadi saya ya. Beda kalau terjadi perselisihan ya, nanti pengadilan yang memutuskan ya. Ini sebenarnya masuk kategori hutang pribadi atau hutang bersama ya. Jadi seperti itu ya. Gimana kalau suami membeli rumah tapi tanpa sepengetahuan istri? Nah, boleh saja ya. Nah, tergantung ini rumahnya dibeli dengan harta pribadi atau harta bersama. Kalau dibeli dengan harta pribadi ya, maka itu adalah status rumahnya adalah harta pribadi. Ini misalnya suami dapat warisan dari orang tua ya, dan warisan dari orang tua tadi diberikan rumah ya. Nah, itu adalah statusnya adalah harta pribadi. Gimana kalau tanpa persetujuan istri? Boleh tidak? Boleh saja. Oh, ini adalah harta pribadi yang digunakan ya. Nah, gimana kalau itu membelinya dengan harta bersama ya? Nah, sebaiknya dimusyawarahkan. Ya. Ini kan ngambilnya nanti melunasnya kan harta bersama ya. Maka sebaiknya dimusyawarahkan ya. Baik, jadi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini saya tutup dulu catnya. Ya, jadi ini ya, ini ada yang mencoret, enggak mencoret. Nah, jadi ini pembagian kalau perkawinan putus karena kematian atau perceraian ya. Ini kalau selama perkawinan kedua, maka pembagian harta bersama yang dimiliki suami tadi, maka suami dapat 1/3, istri dapat pertama dapat 1/3, dan istri yang kedua dapat 1/3. Dan selama perkawinan ketiga, maka harta yang bersama yang dimiliki suami tadi dibagi 4. 1/4 haknya suami, 1/4 haknya istri, 1/4 istri pertama ya, 1/4 haknya istri kedua, dan 1/4 haknya istri yang ketiga. Nah, untuk harta bersama yang dimulai selama perkawinan yang keempat, maka itu dibagi 5. Jadi harta bersama yang dimiliki suami ya, maksud saya ya. 1/5 untuk suami, 1/5 untuk istri pertama, 1/5 untuk istri kedua, 1/5 untuk istri ketiga, dan 1/5 untuk istri yang keempat. Jadi dibagi 5 ya. Memang agak rumit ya untuk perkawinan poligami, untuk pembagian harta bersamanya memang tidak sederhana ya. Sehingga dulu ya pernah terjadi sengketa ya, ada seorang pengusaha otobus ya, perusahaan bis lintas Sumatera, ini kan bisnya ratusan ya, dan dia istrinya tidak hanya 1, tapi ada beberapa ya. Sengketa suami tadi meninggal, timbul sengketa ya antara istri ya, ini bis-bis ini milik siapa ya. Nah, nanti dilihat tanggal pembeliannya kapan ya. Nah, ini dulu pernah terjadi kasus ya. Baik, kita lanjutkan ya rekan-rekan semua. Nah, oke. Ini kok nggak bisa. Nah, maaf. Nah, kita lanjutkan. Kalau ada perbuatan salah satu pihak, bisa suami, bisa istri yang membahayakan atau merugikan harta bersama. Nah, tindakan apakah yang bisa dilakukan pihak lainnya ya? Ini misalnya bentuk perbuatan salah satu pihak punya kegemaran berjudi, mabuk atau boros ya. Ini misalnya suami, maaf ya, suami punya tabiat karakter ya suka berjudi. Nah, semula untuk judinya dia ambil dari harta pribadi, uang pribadinya, tapi kan uang pribadinya habis, dia mulai menjual meubilir ya, meja, kursi, almari ya, padahal itu adalah harta bersama.
Nah, istri kan juga khawatir, ini kalau terus-terusan ya harta bisa habis ya, bisa habis. Nah, apa yang dilakukan? Bisa dilakukan. Nah, tindakan-tindakan judi, mabuk, boros, dan sebagainya tadi, yang itu bisa membahayakan atau merugikan harta bersama, maka pihak lainnya, jadi yang punya tabiat buruk, misalnya suaminya, maka istrinya bisa melakukan tindakan tertentu, yaitu apa? Yaitu si istri bisa mengajukan permohonan sita jaminan. Diajukan kemana? Diajukan ke pengadilan agama. Nah, kita tidak sampai ke masalah prosedur ya, karena nanti teman-teman kalau tertarik bisa mengambil mata kuliah PLKH, Praktek Peradilan Agama. Itu akan dijelaskan lebih rinci prosedurnya ya, sampai masalah nanti eksekusinya ya. Nah, jadi pihak lainnya bisa mengajukan permohonan sita jaminan ke pengadilan agama ya. Dan permohonan tersebut tanpa harus ada permohonan atau gugatan cerai. Jadi permohonan sita jaminan tadi tidak harus disertai permohonan atau gugatan cerai. Di dalam permohonan petitanya atau petitumnya itu tunggalannya dia mohon sita jaminan. Tidak ada permohonan atau gugatan cerai ya. Nah, kalau permohonan sita jaminan ini dikabulkan oleh hakim, oleh pengadilan ya, maka terkait dengan harta bersama tadi, pengalian hak atas harta bersama untuk kepentingan keluarga hanya dapat dilakukan dengan izin dari pengadilan agama, singkat PA. Jadi pengalihan harta bersama tadi untuk kepentingan keluarga ya, jadi misalnya terpaksa harus ya menjual sebagian harta bersama untuk ya nafkah keluarga ya, beli makan ya, minum ya, pakaian dengan keluarga, hanya dapat dilakukan dengan izin dari pengadilan agama. Jadi pihak lain yang punya tabiat kurang baik tadi ya, judi mabuk berbagi, tidak lagi bisa bebas menjual harta bersama. Karena apa, ini kan sudah di bawah pengawasan dari pengadilan agama ya. Nah, sehingga untuk bisa menjual atau mengalihkan dalam bentuk lain harus dengan izin dari pengadilan agama. Dan yang punya tabiat buruk tidak mesti suami ya, bisa juga istri ya. Jadi istrinya itu punya tabiat boros ya. Dia suka tampil apa ya, gaya selebritis ya, sosialita ya. Nah, untuk beli tas ya, dia nggak cukup tas buatan Cibaduyut ya. Dia butuh tas buatan luar negeri ya, Paris atau mana ya, Prancis ya. Nah, yang harganya ratusan juta itu ya. Nah, tasnya tidak hanya satu. Wah, dia mulai ya, tiap minggu dia beli tas baru ya, mahal ya. Padahal suaminya hanya PNS ya, penghasilannya terbatas ya, golongan 3A ya. Wah, bisa habis harta bersama untuk beli tas ya, karena istri punya tabiat boros ya, misalnya ya, maaf ya. Nah, kalau melihat seperti ini, suami bisa mengajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama, sehingga nanti berakibat istri tidak bisa lagi bebas menjual harta bersama, karena semuanya di bawah pengawasan dari pengadilan agama. Nah, ini untuk yang lebih teknis ya, ini kan nanti insya Allah dibahas dalam hukum acara peradilan agama ya, kalau rekan-rekan tertarik. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita bahas pembagian harta bila perkawinan putus. Nah, yang kita bahasnya adalah pembagian harta, yaitu untuk harta bersama, harta gono ini. Karena untuk harta pribadi berlaku ketentuan sendiri ya. Nah, pertama kalau terjadi cerai mati artinya salah satu pihak, bisa suami, bisa istri, itu meninggal dunia. Nah, lalu bagaimana terkait harta bersama, harta yang boleh selama perkawinan? Nah, kalau terjadi cerai mati, artinya salah satu yang meninggal dunia, maka setengah atau separuh dari harta bersama
menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Di setengah atau separuh atau bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Jadi misalnya suami meninggal, ya, suami meninggal, nah istrinya masih hidup. Ya. Nah gimana harta bersamanya? Harta bersama yang tertulis selama perkawinan itu dibagi dua. Separuhnya adalah haknya istri, yaitu pasangan yang masih hidup. Nah separuhnya lagi kemana? Separuhnya lagi masuk ke harta warisan. Di separuh harta bersama lainnya, sisanya adalah masuk ke harta warisan. Ya, sama bagi dua ya. Separuh pasangan yang masih hidup, separuh ke masuk ke harta warisan. Nah, gimana bagi suami yang meninggal tadi? Nah, bagi semuanya masuk ke harta warisan. Jadi kalau harta pribadi, itu semuanya masuk ke harta warisan. Sehingga nanti kalau teman-teman sudah sampai ke hukum waris ya, jadi harta warisan nanti terdiri dari harta pribadi ditambah separuh dari harta bersama. Ini akan dibagikan pada para ahli waris. Nah, sehingga dalam kasus ini si istri masih hidup ya, masih hidup. Apa hak istri? Nah, istri nanti pertama dia berhak separuh harta bersama ya. Yang berikutnya nanti kalau pembagian warisan dia juga masih punya hak mendapatkan warisan dari almarhum suaminya. Seneng nggak ditinggal mati suami ya? Ya tetap nggak seneng ya. Apa arti harta ya? Apalah arti harta yang banyak ya kalau suami meninggal dunia nggak punya suaminya. Walaupun dia dapat separuh harta bersama ya, dapat warisan lagi ya. Nah, tetap sedih ya ditinggal suaminya. Nah, demikian juga sebaliknya kalau si istri meninggal ya lebih dahulu ya. Nah, kalau istri meninggal, nanti harta bersamanya dibagi dua. Separuh harta bersama haknya suami, pasangan yang masih hidup ya, separuhnya lagi itu dimasukkan ke harta warisan. Sehingga suaminya nanti juga berhak pertama harta bersama, yang berikutnya dia berhak atas warisan dari almarhumah istrinya. Nah, kita tidak sampai ke berapa bagiannya ya, seperberapa ya, nanti dibahas dalam hukum waris ya. Nah, ini kalau terjadi cerai mati ya, jadi sekali lagi ini pasangan yang hidup masih lama, pasangan hidup yang lebih lama, dia punya hak atas harta bersama kalau dia masih terikat perkawinan. Tapi kalau sudah lama cerai ya nggak punya hak, yang sudah cerai yang namanya ini bukan pasangan lagi ya. Nah, bagaimana sekarang untuk cerai talak atau gugat cerai ya sama aja ya, maaf. Pokoknya cerai ya, putus karena cerai ya. Nah, kalau terjadi perceraian terkait dengan harta bersama, maka masing-masing berhak atas setengah atau separuh dari harta bersama, kecuali diperjanjikan lain. Jadi kalau perkawinan putus karena perceraian ya, maka harta bersamanya dibagi dua, sekalipun yang kerja hanya salah satu ya. Mungkin yang kerja hanya suami, istri ngurus rumah tangga, mengatur rumah tangga. Tapi kalau itu harta bersama, walaupun istri nggak kerja, dia punya hak atas separuh harta bersama. Kecuali diperjanjikan lain. Artinya ketentuan ini tidak mutlak, tidak absolut, bisa diperjanjikan lain. Nah, ada contoh kasus ya di Sleman, Yogyakarta ya, dulu pernah itu ya. Jadi suami istri itu cerai, ya, masing-masing kerja ya, suami sebagai apa ya, dia itu sebagai seorang dokter spesialis di Jogja ya, sementara istrinya sebagai pemborong, developer ya, punya harta yang sangat banyak ya. Nah, keduanya cerai. Nah, ketika mereka cerai, terkait harta bersama mereka memperjanjikan lain, bukan setengah-setengah. Dia menghadap notaris dan minta dibuatkan akte pembagian harta bersama. Nah, dia menentukan untuk tanah ini diberikan pada anak yang pertama, untuk rumah ini diberikan anak kedua, dan seterusnya ya. Untuk itu suami ini itu untuk istri ya. Ya tidak mutlak separuh-separuh.
Sehingga ketika terjadi proses cerai ke pengadilan agama Sleman, ya, suami istri tinggal mengajukan, ya, ini loh, kami sudah membuat akta pembagian harta bersama. Nah, sehingga hakim waktu itu memutuskan menghukum penggugat tergugat untuk melaksanakan isi akta nomor sekian-sekian terkait dengan pembagian harta bersama. Dan itu tidak separuh-separuh. Demikian juga dalam praktek, ya, dalam praktek hakim pun tidak selalu membagi harta bersama separuh-separuh. Tidak selalu, ya. Kadang-kadang 60%, 40%. Hakim biasanya melihat siapa yang paling berkontribusi untuk mendapatkan harta bersama. Kalau suami yang lebih banyak berkontribusi mendapatkan harta bersama, itu dalam praktek di pengadilan dia mendapat harta bersama yang lebih banyak daripada istri. Artinya ini ketentuan setengah-setengah itu tidak bersifat absolut, tidak bersifat mutlak. Ya. Dan perlu dicatat, kalau ada perjanjian pemisahan harta bersama, jika ada pemisahan harta bersama, perjanjian pemisahan harta bersama, kalau terjadi perceraian, ya tidak ada pemisahan harta bersama, karena harta bersamanya bisa saja. Apa yang solusi yang ya adalah istri. Nah, ini kalau terjadi perceraian, ya kalau gimana? Terjadi perceraian, dia tidak ada pembagian. Karena harta pribadi kembali ke masing-masing dia. Harta pribadi suami yang kembali ke suami, harta pribadi istri yang kembali ke istri. Tidak ada pembagian, karena juga ada yang dalam bahasa Jawa, ya. Nah, ketika suami itu masih minta harta pribadi istri, ya, nggak benar, ya, dibagi harta bersama, harta pribadi tidak kembali ke masing-masing, ya. Baik, demikian rekan-rekan sudah jelas terkait dengan harta perkawinan. Jelas, ya. Kalau sudah, kita lanjut ke bahasan yang lain, yaitu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan, ya. Baik, kita lanjut, ya. Nah, dalam Islam, khususnya dalam pasal 45 kompilasi hukum Islam, diatur ada dua macam atau dua bentuk perjanjian perkawinan. Dan sehingga pasal tersebut dinyatakan bahwa kedua telah mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk pertama taklif talak, dan yang kedua perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bentuk perjanjian perkawinan ini dalam khusus dalam Islamnya, yaitu taklif talak, dan yang kedua adalah perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, perjanjian kedua ini, yang kedua ini nanti terkait dengan perjanjian yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan atau harta perkawinan. Baik, kita lanjutkan, ya. Bisa dihapus, ya. Banyak nyamuk, ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, perjanjian taklif talak. Apa itu perjanjian taklif talak? Nah, hal ini rekan-rekan bisa melihatnya dalam pasal 1 huruf E kompilasi hukum Islam atau KHI, ya. Dalam pasal tersebut dinyatakan taklif talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu
yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Ya. Ini pengertian taklek talak. Nah, mungkin rekan-rekan mahasiswa sering mendengar ini ya. Ketika teman-teman menyaksikan proses akad nikah, ya, biasanya setelah akad nikah ada pembacaan taklek talak. Ya. Nah, jadi taklek talak itu seperti ini ya. Jadi taklek talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria. Jadi siapa yang mengucapkan yaitu calon mempelai pria, bukan mempelai wanita. Karena yang berjanji adalah calon mempelai pria. Dan itu diucapkan setelah akad nikah. Ini terkait dengan waktunya. Waktunya adalah diucapkan setelah akad nikah. Jadi taklek talak tidak bisa diucapkan sebelum nikah, belum ada akad nikah. Jadi taklek talak diucapkannya adalah setelah akad nikah. Ya. Dan itu taklek talak itu dicantumkan dalam akta nikah. Nah, kalau orang awam biasa menyebut buku nikah ya, atau akta nikah ya. Itu termuat ya. Kalau teman-teman pernah lihat buku nikah ya dari orang tua saudara ya, itu di bagian akhir kan ada taklek talak ya, bagian akhir dari buku tadi ya. Nah, dan apa itu isi taklek talak? Isi taklek talak adalah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu. Itu janji talak ya, janji talak dari suami ya, yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi tujuan ini taklek talak ini adalah untuk melindungi si istri. Tujuannya adalah untuk melindungi si istri ya, jangan sampai dia dipermainkan, ditelantarkan ya, dizalimi oleh suami. Maaf ini ada cat, saya baca dulu catnya ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Joshua ya. Dalam hal cerai mati, apakah terdapat pengecualian? Misalnya sebelum suami ya atau istri meninggal dunia telah memperjanjikan bahwa apabila salah satu dari mereka, suami atau istri, meninggal dunia lebih dahulu, harta bersama sepenuhnya menjadi milik suami atau istri yang masih hidup lebih lama. Apakah perjanjian seperti itu diperbolehkan Pak untuk cerai mati? Nah, lalu saya ingin bertanya dalam hal cerai mati, apabila dari pernikahan tidak memiliki anak, bagaimana dengan setengah bagian lainnya? Terima kasih ya. Baik ya, jadi terkait dengan harta bersama, ini kan milik bersama ya. Apakah boleh ya dalam hal cerai mati ya, salah satu meninggal, sebelum meninggal mereka berjanji bahwa nanti kalau salah satu meninggal lebih dahulu ya, maka harta bersama sepenuhnya menjadi hak pasangan hidup lebih lama. Boleh tidak? Ini tidak boleh. Kenapa? Nanti berarti merugikan ahli waris, karena kan yang mati tadi kan juga dia punya ahli waris ya. Tidak mesti ahli waris itu anak atau istri, bisa juga ayah ibunya atau saudara-saudaranya ya. Jadi tidak boleh dijanjikan pokoknya sepenuhnya nanti milik kamu ya, yang kalau kamu masih hidup lebih lama daripada aku ya, kamu berhak sepenuhnya. Tidak boleh ya. Nah, karena nanti merugikan ahli waris lainnya ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dalam hal cerai mati, apabila dari pernikahan tidak memiliki anak, bagaimana dengan setengah lainnya? Nah, kalau tidak ada anak, separuh harta bersama ini kan nanti menjadi haknya ahli waris lain. Di ahli waris dalam Islam tidak hanya anak, ya, tidak hanya anak, tapi juga ada ya pasangan hidupnya ya, istrinya atau suaminya, dan ayah ibunya dan juga saudara-saudaranya. Nah, nanti dia punya hak atas separuh harta bersama tadi. Itu yang sesuai ya. Dan lebih lanjut teman-teman bisa mendalami kalau sudah sampai ke materi hukum waris, ke materi hukum waris ya. Baik, itu kita lanjut ya. Nah, terkait dengan talak ini ada ketentuan yang perlu diperhatikan. Pertama, yaitu dinyatakan tepat setelah akad nikah. Jadi terkait dengan momentumnya, yaitu diikrarkan setelah akad nikah. Jadi tidak boleh dilakukan sebelum akad nikah. Nanti talak tidak sah.
Demikian juga setelah akad nikah, tapi ada tenggang waktu ya, sebulan setelah akad nikah baru mengucapkan taklil talak, ini juga tidak boleh. Jadi makanya dinyatakan tepat setelah akad nikah. Jadi langsung setelah akad nikah dan itu sudah selesai baru pembacaan taklil talak ya. Yang kedua, perlu diperhatikan bahwa taklil talak itu bukan kewajiban. Jadi bukan kewajiban, artinya suami atau calon mempelai pria itu boleh menolak jika taklil talak. Jadi boleh menolak karena bukan kewajiban. Karena ada anggapan di masyarakat seolah-olah taklil talak itu kewajiban ya, setelah nikah ya harus baca taklil talak. Ini tidak ya. Jadi taklil talak bukan kewajiban ya. Dan kalau itu taklil talak sudah diucapkan ya, suami menyatakan oke, saya sanggup bersedia ya mengikrarkan taklil talak. Nah, kalau demikian maka sekali diucapkan tidak dapat dibatalkan atau dicabut lagi. Ya sudah berlaku untuk sampai perkawinan tersebut putus. Ya. Jadi nggak bisa dibatalkan ya. Tidak bisa setelah ikrar taklil talak ya, kemudian suami menyesal, kok saya bicara taklil talak atau saja nikah membayangkan kebahagiaan, tiba-tiba saya ya bicara tentang talak, ya ini kok kurang pas ya, saya cabut lagi saja lah ya, ini nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Sekali disahkan ya sudah berlaku. Nah, gimana kalau janji talak tadi betul-betul terpenuhi ya? Artinya belum betul-betul terjadi. Apakah talak terjadi secara otomatis? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya tidak. Jadi talak hanya bisa dilakukan setelah pemeriksaan persidangan. Jadi melalui proses persidangan di pengadilan agama. Jadi talak tidak otomatis. Begitu yang dijanjikan terjadi. Wah, talak otomatis tidak ya. Harus dilakukan melalui pemeriksaan di persidangan ya. Nah, ini ada catnya ya. Oh ya, ada teman kita bertanya, gimana Pak untuk kalimat perjanjian taklil talak itu ya? Oke, saya tayangkan ya contoh kalimat taklil talak ya. Ini masih dari Mas Fadil Raihan ya. Nah ini teman-teman bisa membaca juga dalam buku nikah, dalam apa nikah ya. Kalau orang Anda kan punya buku nikah ya, itu bisa dibaca di bagian akhir ya. Jadi sih itu berbunyi demikian bahwa saya ini suami ya, nama titik-titik ya, berjanji jika sewaktu-waktu saya ya, pertama meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, atau saya yang kedua tidak memberi nafkah wajib kepadanya yaitu kepada istri saya ya 3 bulan lamanya, atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau yang keempat ya saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan lamanya. Ya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar ya, ini kalau sekarang kalau tidak salah adalah 10.000 ya, uang sebesar 10.000 rupiah sebagai iwat ya. Iwat itu pembayaran ya semacam apa ya ya nggak bisa diterjemahkan ya, iwat semacam denda tapi tidak persis denda ya, semacam iwat ya kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Nah jadi ini isi dari taklil talak. Jadi suami berjanji setelah akad nikah bahwa kalau dia atau yang bersangkutan meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut. Jadi meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut atau lebih.
Jadi kalau hanya meninggalkan 1 bulan, 2 bulan itu nggak bisa ya, untuk alasan jatuh talak ya. Jadi minimal 2 tahun dan itu berturut-turut tanpa alasan yang sah ya. Nah, istri pergi kemana ya, mengembara ya, ke ujung dunia ya, nggak tahu di mana ya. Nah, lebih dari 2 tahun ya. Nah, ini ya. Atau berikutnya, si suami tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan ya. Nafkah wajib itu makan, pakaian, rumah ya. Istilahnya adalah nafkah, maskan, dan kiswah dalam Islam ya. Nafkah itu ya makanan, kiswah itu pakaian ya, maskan itu tempat tinggal ya. Jadi kalau tidak memberikan nafkah wajib 3 bulan lamanya ya. Atau saya si suami menyakiti badan atau jasmani istrinya, mungkin dia menganiaya, yang menempeleng, menendang, meninju dan sebagainya ya. Yang itu apa ya, berakibat berat bagi istri ya. Tapi kalau hanya dicubit ya enggak jadi alasan ya. Istri saya sering mencubit, suami saya sering mencubit ya. Nah ini karena alasan itu talak ya. Kalau tidak keras ya, keras sampai terderai ya bisa jadi alasan. Atau saya membiarkan atau tidak memedulikan istri saya selama 6 bulan. Yang keempat ini mungkin saja suami ini masih tinggal serumah. Ini beda dengan pertama ya. Kalau pertama kan jelas suami meninggalkan istrinya ya. Kalau yang keempat ini suami istri masih serumah, tinggal serumah. Cuma si suami itu mencuekin ya, nggak peduli pada istrinya ya, nggak pernah menyentuh, nggak pernah, ya pokoknya nggak peduli lah ya. Nah kalau ini dan istri itu tidak ridho, dan karena tidak itu kemudian mengadukan permasalahannya ke pengadilan agama, oleh pengadilan agamanya dibenarkan dan diterima, dan kemudian setelah itu istrinya membayar iwat sebesar 10.000 ya, maka jatuhlah talak saya part 1 ya. Jadi jatuh talak 1. Nah, rekan-rekan nanti akan bicara apa membahas tentang perceraian ya. Salah satu adalah dengan talak ya. Jadi jatuh talak 1 saya padanya. Jadi kita tahu, jadi kalau talak ini dilanggar, tidak otomatis talaknya jatuh, melainkan mulai proses di pengadilan agama ya. Dan ini kalimatnya sudah baku ya, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diubah ya, sudah standar ya. Dan sekali lagi, talak bukan kewajiban suami, ya boleh menolak ya. Kalau dia bersedia mengucapkan talak, maka talaknya berlaku dan tidak bisa dicabut atau dibatalkan ya. Ini nih. Nah, oke, ada cat 1 ya. Oke, teman kita ya. Nah, ini sudah saya jawab ya. Apakah psikotalak isinya bisa diubah? Jawabannya tidak ya. Jadi tidak bisa meninggalkan Israel selama 2 minggu berturut-turut ya. Kalau 2 tahun kan terlalu lama ya. Istrinya minta diganti, jangan 2 tahun ya. 2 minggu, kalau kamu meninggalkan 2 minggu, saya akan mengajukan cerai dengan talak ya. Nggak bisa ya. Ya, oke ya, Mbak Davina ya, gitu ya. Oke, sehingga kalau kita lihat teksnya ini ya, ini salah satu tujuan dari talak ini adalah untuk melindungi istri ya. Jangan sampai dia teraniaya oleh perbuatan suami. Dan kalau teman-teman pernah ke pengadilan agama, ini banyak kasus perceraian karena alasan suami melanggar talak. Ini cukup banyak ya. Jadi kalau istri merasa kok ini suami saya melanggar talak yang diikat ucapannya sendiri, dikiranya sendiri, saya akan mengajukan ke pengadilan agama. Dan kalau dikabulkan maka jatuh talak 1 ya. Nah, ini beberapa kali terjadi ya. Teman-teman bisa melihat datanya di pengadilan agama ya. Dan kalau teman-teman pernah merujuk ke pengadilan agama, kasus yang paling banyak ditangani adalah perceraian ya. Perceraian. Nah, luar biasa ya. Nah, kalau Jogja itu tingkat perceraian paling tinggi adalah Kabupaten Gunung Kidul ya. Dulu saya pernah meliti beberapa tahun yang lalu itu. Ini per bulan itu rata-rata 80 kasus perceraian di Gunung Kidul ya. Belum kalau dihitung 1 tahun, cukup banyak ya. Tapi rekor tertinggi untuk Indonesia ya, perceraian paling banyak, paling tinggi bukan Gunung Kidul ya. Tapi daerah Pantura ya.
biasa sebutkan kabupatennya ya. Oke ya. Baik rekan-rekan semua ya, setelah kita lihat waktunya kita sudah habis ya. Insya Allah materi berikutnya kita bahas pada kuliah berikutnya ya. Insya Allah hari Rabu ya kita ketemu lagi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi